Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia dan kenikmatan yang begitu banyak telah Allah berikan kepada kita semua, khususnya yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat usia yang panjang. Mudah-mudahan segala kenikmatan yang telah Allah berikan ini menjadi sarana wasilah kita dalam rangka terus berbakti mengabdi ibadah kepadanya, dan juga mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amalan solihan mutakabbalan. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang setia hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati serta Allah muliakan, dalam kesempatan pengajian Ahad kali ini, insya Allah sesuai yang sudah kita lihat sama-sama di layar kaca di TV yang luar biasa, badag ageng sabaraha inci ya teh kaiki ini ageng ke oleh ibu-ibu terlihat ke belakang nggak adanya kebaca. Coba Aiki diperbesar lagi mungkin biar tidak terlalu dikerung-kerung. Naon dikerung-kerung teh bahasa Indonesianya, dikerung-kerung teh. Sebelumnya mungkin sambil Aiki ngoprek laptopnya, haturan daramang sehat semua ya Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, ini yang selalu kita harapkan. Bahkan secara global, secara umum, waktu manusia sedunia ditanya mengenai resolusi awal tahun kemarin 2025, rata-rata resolusi manusia ketika ditanya tahun ini mah katanya ingin sehat ya, sadayana pasti semuanya juga menginginkan sehat. Biasanya kan setiap tahun baru orang-orang di seluruh dunia ditanya pas malam tahun baru teh, resolusi Anda untuk tahun depan apa cenah? Biasa nama ada yang ingin sukses karir, ada yang ingin dapat jodoh, ada yang ingin ini, ingin wah macam-macam kan ketika ditanya resolusi atau keinginan setiap pergantian tahun teh. Nah, khusus untuk tahun 2025 kemarin, rata-rata manusia di alam dunia ini ketika ditanya pas awal tahun 2025, Anda ingin apa? Mayoritas survei mengatakan saya ingin sehat. Jadi mungkin dunia penduduknya saat ini banyak yang sakit merenanya. Makanya dulu mah ditanya teh, Anda tahun depan resolusinya ingin apa? Saya ingin capaian saya ini, saya ingin sukses ini. Tapi khusus tahun ini mah saya ingin sehat. Singkat, padat, segitu mereka teh ketika ditanya di survei. Karena memang kesehatan inilah yang menjadi inti pokok utama yang diharapkan oleh seluruh manusia termasuk kita. Lantas apa itu kesehatan? Tema pengajian kita ini ngambil judul konsep kesehatan, penyakit dan pengobatan menurut Al-Quran dan hadis. Saya bukan mau maksud jualan obat, tapi insya Allah segala penyakit itu pasti ada obatnya, dan dari segala obat itu kita tahu adalah Al-Quran. Bapak Ibu pasti sering baca dalilnya, ayatnya di Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Surat dan ayat berapa itu teh Bu? Bu-ibu biasana nusok arapal Quran mah rarajin hataman ge sabaraha kali tamat Bu. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaun. Kita cari ya. Kalau ibu-ibu yang membawa mushaf Al-Quran boleh sekalian kita buka surat berapa? Surat 17, surat Al-Isra ayat 82, juz ke-15. Surat 17 ayat 82, juz 15. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani, dan kami telah turunkan dari Al-Quran ini ma huwa syifaun, adalah sebagai obat. Syifa, Al-Quran sebagai obat. Apakah diseduh? Si ayat-ayatnya ditulis dulu di dalam secari kertas, lalu diseduh di air, disemburkan, diburakkan ke orang yang sakit? Tentu bukan seperti itu ya. Bahkan ini Al-Quran yang saya pegang ini khusus edisi terbaru karangan teman-teman alumni Al-Azhar di Wasatiyah Center for Literasi. Mereka menyusun namanya mushaf medis. Ayah mushaf medis segala rupa-rupa cenah. Ya ayah ini wujudnya. Maksudnya apa mushaf medis? Jadi Al-Qur'annya mah sama dengan ibu bapak semua 30 juz, 6 ribuan ayat. Cuman oleh tim penyusun teman-teman kami ini mencantumkan nanti ayat dan hadis-hadis yang berkenaan dengan kesehatan di blog. Kalau ada ayat-ayat yang bagaimana cara penanganan sakit, baik itu sakit jasmani dan rohani, semua lagi ada di Qur'annya. Bapak Ibu pasti sering membaca. Juga di hadis nanti di mushaf medis ini ada tinjauan hadisnya, pengobatan secara pengobatan yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW atau yang sering kita sebut tibun nabawi. Juga pengobatan secara ilmiah, secara medis, ilmu kedokteran. Di situ dituliskan referensinya, insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, karena salah satu penyusun mushaf medis ini adalah pakar praktisi kesehatan yang bernama Dr. Rahmadi Biomed. Naon kadituna teh gelarna teh wah sagala we da seueur. Saking kupinterna eta jalminya, orang tersebut banyak gelarnya. Beliau adalah ahli kesehatan dan khusus concern di bidang nulis jurnal-jurnal kesehatan. dokter ngesma dokter D-nya teh yang gede yang kecil. Pan saya makan D-nya teh di tengah saja, SDR gelar saya mah. SDR Muhammad Nur mundina undangan teh. SDR saudara Muhammad Nur data ya gelaran. Yang lain mau dokter. Nah, Quran mushaf medis ini insya Allah menyajikan berbagai ayat-ayat, hadis-hadis dan referensi-referensi ilmiah mengenai kesehatan. Lantas apa itu sehat? Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sehat itu ya sebetulnya dari bahasa Arab aslinya, Bu. Saya kutip dari Kamus Mu'jam Al-Ma'ani Al-Jami' As-sihhatut tamah. As-sihhah yasihu soha yasihu ay sihhatul jismi au salimul jism. Artinya menurut Kamus Al-Ma'ani, Kamus Arab bil Arab, itu sehat itu dari kata soha yasihu salamatun atau salimul jism, selamatnya jasmani. Jismun itu jasmani, jadi bahasa kita juga jasad kita. Kemudian di bahasa kita sering disandingkan kata sehat itu dengan afiat. Semoga sehat wal afiat ya. Sehat wal, sama afiat juga itu berasal dari bahasa Arab. Bahasa Indonesia memang banyak serapan kata dari bahasa asing
dari bahasa Belanda, dari bahasa Inggris, dari bahasa Latin, dari bahasa Arab juga banyak yang sudah menjadi bahasa Indonesia, bahasa serapan. Diantaranya sehat, afiat, itu dari bahasa Arab. Al-afiyah, apa itu afiat? Masih dari sumber yang sama, yaitu Mu'jam al-Ma'ani al-Jami', kamus bahasa Arab, mengatakan al-afiyatu hiya as-sihatu tamatu ay al-bara'u minal isqami wal bala'i. Sehat wal afiat itu adalah as-sihatu tamah, kesempurnaan yang sehat nate sampurna, teu aya cacat, tidak ada hal-hal yang kurang dari dirinya, itu yang disebut afiyah. Atau al-bara'un, bariun, terhindar, minal isqami wal bala'i, dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan balaun itu sanes bala bahasa Sundanya, barala lawan kata bersih. Al-bala itu sering jadi bahasa kita juga menjadi istilah, ada bala bencana. Balai jadi bahasa Sunda mah. Balaun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Bahkan al-afiyah itu menjadi doa yang diajarkan baginda Nabi SAW, sebagaimana yang dikutip oleh Imam Abu Daud, meriwayatkan sebuah hadis Rasulullah sering berdoa begini doanya, ibu bapak, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-afa wal afiyah, atau al-afwa itu ampunan. Ya Allah, aku mohon kepadamu perlindungan, ampunan, dan afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa ahli wa mali. Pasti Bapak Ibu sudah kenal ya doa ini, sering oleh kita ucapkan juga. Ini adalah salah satu doa yang rutin juga Rasulullah ucapkan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiyata fi dini wa ahli wa mali. Ya Allah, aku memohon kepadamu al afwa dan al afiyah dalam urusan agamaku, keluargaku, dan hartaku. Oh, indah sekali doa ini. Lantas apa itu tadi? Afiyah itu adalah al-bariun minal isqami wal bala'i, yaitu mohon perlindungan, terhindar dari sesuatu yang tidak menyenangkan dalam urusan agamaku, urusan keluargaku, dan urusan hartaku, supaya steril dari hal-hal yang tidak mengenakan, tidak menyenangkan, tidak kita sukai. Itu pengertian secara etimologi sehat dan afiat. Jadi kita tahu arti sehat afiatnya apa Pak? Sehat mah selamatnya jasmani, kalau afiah selamat atau terhindar baik jasmani maupun rohani dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, segitulah singkatnya mah. Sehat juga sering kita pinta di dalam doa-doa kita waktu sholat. Salah satunya hadis yang terlihat di layar kita ini diterima dari jalur sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi kepada keduanya, yaitu kepada Abbas dan putranya. Makanya disebut Ibnu Abbas, berarti ini ada dua orang. Ibnu anak laki-laki, Abbas Pak Abbas. Jadi ada sahabat yang namanya itu populer dikenal putra Pak Abbas. Saha jenenganana, siapa namanya? Siapa? Farhat, bukan Farhat Abbas tapi ini ya. Ibnu Abbas itu anak dari Abbas. Abbas teh siapa? Paman Nabi SAW. Jadi masih sepupuan berarti Ibnu Abbas itu dengan Rasul ya. Semoga Allah meridhoi kepadanya. Qala Ibnu Abbas telah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, senantiasa berdoa baina sajdatain, ketika duduk antara dua sujud.
duduk iftiros. Apa doa yang dibaca ketika duduk antara sujud? Di antaranya ini, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Kita fokus kepada wa'afini. Inilah doa yang kita mohon kepada Allah supaya Allah berkenan memberikan kita afiah, kesehatan. Afini itu dari kata tadi afa, afiatan itu adalah as-sihhatut tamah ay al-bariun minal istiqami wal balai. Kita memohon kepada Allah, kalau tahu maknanya berarti sholat kita ini luar biasa. Ketika kita sholat setiap hari 5 kali 5 waktu 17 rakaat, jumlahnya berapa kali gerakan duduk antara sujud dari 17 rakaat kita? Banyak, berarti kan kita posisi sedang baina sajdatain. Ketika duduk antara dua sujud, doa yang kita panjatkan diantaranya minta kesehatan, wa'afini, kesananya wa'fu anni, juga minta afun, minta pemaafan, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukti bahwa kesehatan tadi sesuatu yang penting, sehingga di awal tadi saya katakan resolusi manusia dari seluruh dunia ketika pergantian tahun dari 2024 ke 2025, disurvei, ditanya setiap negara, jawaban kebanyakan manusia umat dunia mengatakan 2025 nanti ingin apa? Jawabannya serentak, ingin sehat. Urang mah, kita mah setiap 5 waktu sekali 17 rakaat dalam duduk antara dua sujud ini selalu memohon kepada Allah, wa'afini, berikanlah ya Allah kepada kami kesehatan, atau sehatkanlah aku. Ini hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Bahkan Al-Quran pun berulang kali menyampaikan sejumlah pesan dan ajaran agar manusia hidup sehat, baik itu jasmani dan rohani, selamat di dunia, karena tadi afiah itu artinya selamatkan dari hal-hal, terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan, dari balai tadi. Begitupun Rasulullah SAW memberikan sejumlah pesan dan sekaligus doa tadi yang seperti di hadis. Adapun dari Al-Quran, ini salah satu kaitannya ayat ini nanti dengan kesehatan kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan infakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kita concern di kata-kata wala tulqu bi aidikum ila tahluk. Ini bukti bahwa Al-Quran fokus, concern, memperhatikan kepada kita, keselamatan kita, sehingga Quran mewanti-wanti, berpesan diantaranya di Al-Baqarah 195, janganlah kamu terjerumus menjatuhkan diri ke dalam kebinasaan. Kebinasaan di sini artinya ya mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan tadi, sesuatu yang tidak menyebabkan kita selamat, sesuatu yang menyebabkan kita sakit alias tidak sehat. Quran sangat jelas memperhatikan dan melarang kita jangan sampai kita terjerumus, terjatuh ke dalam kebinasaan atau dalam hal-hal yang tidak menyenangkan, salah satunya kondisi kita ketika sakit. Kemudian di Quran juga surat Al-A'raf di ayat 31 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrobu, makanlah oleh kalian dan minumlah dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita yang halalan dan thayyiban. Tapi ingat, ini yang berkaitan dengan kesehatannya, pesan Allah, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. TIG ayat kaitan sarang kesehatan. Kita semua sepakat, semua yang berlebihan mah khususnya dalam pola makan dan minum itu akan ada dampak terhadap kesehatan. Buktosna abi berlebihan barang tuang bucitrit kayaknya ada dampaknya. Berarti biasanya identiknya kalau kita memang dalam pola makan kita berlebihan,
pasti akan ada dampaknya terhadap kesehatan. Maka Quran berpesan, kulu washrobu wala tusrifu, makan dan minumlah kalian tapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah sangat tidak menyukai yang berlebihan. Berlebihan tadi yang dalam ukuran atau tatanan jasmani yang ada hubungannya dengan kesehatan. Begitupun yang afiah tadi, karena afiah mah berkaitan dengan rohani, sama, jangan berlebihan juga urusan rohani. Di antaranya Allah menyindir orang-orang terdahulu ahlul kitab yang berlebih-lebihan dalam kegiatan ruhaniyahnya, dalam beragamanya. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 171, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab, al-yahud wan nasara. Yang disebut ahlul kitab di sini adalah orang-orang yang telah diberikan Alkitab. Alkitab di sini adalah Taurat dan Injil, berarti kepada umat terdahulu al-Yahud wan Nasara. La taglu, kata Allah, janganlah kalian berlebih-lebihan fi dinikum, dalam menjalankan agamamu. Wala taqulu 'alallahi illal haq, janganlah kamu mengatakan sesuatu tentang Allah itu kecuali dengan yang hak. Karena mereka, kita tahu, Bani Israel khususnya gulu, berlebih-lebihan di dalam ruhaniyahnya, di dalam spiritualnya, di dalam beragamanya. Itu pun tidak baik. Al-Quran khususnya dalam dua ayat ini hendak menegaskan bahwa ajaran Islam, penyempurna ajaran-ajaran terdahulu itu, bahwa Islam menyatakan dua unsur ini, urusan jasmani dan rohani, harus balance, harus tawazun, harus seimbang. Urusan jasmani, makan minum jangan berlebihan, di surat Al-A'raf ayat 31. Urusan beragama surat An-Nisa ayat 171, jangan berlebihan, yang sedang-sedang saja kita banyak. Bukan berarti tidak ada spirit semangat dalam beragama, tapi jangan sampai tadinya mah ingin kita dikatakan mungkin soleh, ingin kita ini beragama itu terlihat religius, akhirnya berlebih-lebihan. Itu pun ternyata dilarang oleh Islamnya. Buktinya dulu ahlul kitab di Quran surat An-Nisa ayat 171 dilarang berlebih-lebihan di dalam agama. Kaitannya berarti ini mah dengan kesehatan afiah tadi, rohaniah. Kemudian di artikel di bawahnya lagi sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari, ya, disahihkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya, kepada Abdullah putranya Amr bin As, salah satu sahabat Nabi yang kita tahu Amr bin As ini jauh-jauh dari Ethiopia, mun ayeuna nama daerah Afrika ya, itu teh Ethiopia teh, yang terkenal dengan habbatus saudanya. Habbah itu biji, sauda itu dari kata aswad, hitam. Obat yang sering kita konsumsi, yang sangat terkenal manfaatnya untuk kesehatan juga, itu berasal dari daerah Ethiopia. Lemurna ieu ta Amr bin As dari Afrika. Jauh-jauh Amr bin As datang kepada Nabi SAW, ingin belajar Islam ke Madinah. Zaman dulu belum ada pesawat, perjalanannya lumayan berat dan jauh, menempuh perjalanan dari benua Afrika ke Saudi Arabia sampai ke Madinah. Setelah mendapatkan ilmu dari Nabi, oleh Nabi diutus kembali, disuruh pulang ke Ethiopia. Pas pulang menuju Afrika, melintasi Mesir, singgah di Mesir, karena Mesir termasuk bagian dari benua Afrika, Afrika Utara. Nah, di Mesir inilah Amr bin As pertama kali menyebarkan ajaran Islam di benua Afrika, dan di sana membuat beliau membangun masjid yang sampai sekarang berdiri kokoh dan megah, dinamai Masjid Amr bin As di daerah Old Cairo. Kalau Bapak Ibu ada kesempatan, ada rezeki, ada usia dan kesehatan, ada
milikna hayu urang jalan-jalan diantar ku abdi ke daerah Old Kairo ini, pinggiran kota Kairo lama. Mun Jakarta mah ada punya kota tua, Kairo juga punya kota tua. Di sana terdapat masjid-masjid klasik zaman para sahabat, diantaranya Masjid Amr bin As masih berdiri kokoh. Setiap Ramadan, khususnya di penghujung akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, membludak jamaah yang iktikaf dan tarawehan diimami oleh Syekh Muhammad Jibril yang suaranya sangat merdu. Meskipun panjang bacaannya semalam 1 juz, jamaah teu aya nu kukulutus tamat sampai Idul Fitri, kecuali saya yang tidak tamat karena bengkak baru saku balik segitu tekian di Masjid Amr bin As. Kata Abdullah putranya Amr bin As, qala lahu berkata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi berkata kepada dia, kepada Amr bin As, kata Nabi, inna li jasadika alaika haqqan, sesungguhnya bagi jasadmu wahai Amr punya hak. Wa inna li ainika alaika haqqan, bagi matamu punya hak. Wa inna li zaujika alaika haqqan, untuk pasanganmu juga ada haknya. Wa inna li zaurika alaika haqqan, bagi tetanggamu juga memiliki hak. Nah, kita tahu hadis ini memang sangat luar biasa ya. Rasul memperhatikan kepada diri kita, jangan sampai tadi terjerumus kepada sakit, kebinasaan. Jasadmu itu punya hak, jangan diporsir. Para pekerja keras yang ada istilah banting tulang, nah, kenapa dalam bahasa Indonesia ada istilah bekerja keras sampai banting tulang? Berarti ini menandakan tulang-tulangnya sampai kelelahan, kayak dibanting sampai remuk mungkinnya. Jasadmu punya hak, kata Nabi, ulah diporsir teuing, kalem we lah da dudunya sakumaha ge moal dicanak maut. Jadi jasadmu punya hak. Li ainika, bagi matamu juga punya hak. Tak karunya nusok ngasekrolan we HP matanya teh, punya hak mata Anda teh. Jangan capek teuing ninggalan we status ngesekrol atau tukang begadang. Kata Nabi, wa inna li ainika haqqan wa inna li zaujika alaika haqqan, bagi istrimu, bagi suamimu. Zauj itu sering diartikan istri ya, dari kata zauzun itu sebetulnya pasangan sih. Zaujun, jaujatun kalau istri, jaujatun kalau zaujun suami. Tapi dari kata zawaja yujawwiju itu berpasangan. Makanya dalam ilmu matematika kita sering mendengar ada istilah bilangan genap. Bilangan genap itu kan yang berpasangan biasanya, atau bisa dibagi dua ya. Nah, dalam bahasa Arabnya ya, bilangan genap itu jauzun juga berpasangan. Dalam bahasa Jawa magarwa, si garning nyawa. Kenapa ada istilah garwa? Garwa itu bahasa barudak ngorama soulmate. Nah, soul itu jiwa, mate itu pasangan. Igarning apa sigarning? Ya Pak Yudi biasanya nih yang dari Solo tahu artinya. Garwa itu singkatan dari sigarning nyawa, pasangan jiwa, belahan jiwa. Jauzun itu pasangan. Jadi istri atau suami itu pasangan. Kenapa saya jelaskan ini sedikit? Karena ibu-ibu di pengajian di tempat lain ada yang protes kepada saya. Kenapa sih ayat Quran itu menyebutkan kepada suami-suami itu nanti dapat istri-istri di surga, cenah istri-istri jauh-jauhnya, jauh-jauhun, ayo we cenah istri, terus para istri di surga dapat apa atuh karunya, cenah bapak-bapak we hayo menang istri. Nah, diartiinnya jangan istri. Di surga nanti walahum fiha azwajun, di surga bagi mereka nanti ada pasangan-pasangan. Kalau diterjemahkannya pasangan berarti laki-laki dapat pasangannya perempuan, perempuan dapat pasangannya istri.
Laki-laki Pak Bul itu. Jadi punten. Soalnya ada ibu-ibu yang protes, nanti di surga itu para bapak menang bidadari dapat istri-istri. Cenah kami para perempuan soleha di surga dapat apa? Dapat berondong. Kenapa tidak ada istilah bidadara? Sebetulnya bagi perempuan tidak dapat bapak-bapak DIG tidak masalah Pak. Jadi Bapak jangan terlalu ngarep di sana ketemu lagi dengan bojo-bojo kita. Sebab istri-istri kita pun kadang tidak ingin ketemu lagi di sana. Aslinya Pak, ini saya bukan nakut-nakutin, saya juga sama punya istri. Perempuan itu syahwatnya, nafsunya bukan ke lawan jenis, ke perhiasan. Kalau laki-laki iya, nafsunya, syahwatnya ke perempuan. Jadi perempuan mah bisa hidup tanpa laki-laki asal aya emas, perhiasan. So, keureuh celi ucing kalau saya salah. Perempuan itu akan lebih mencintai emas daripada emasnya sendiri. Emasnya mas nama suamina si kakang mas nama kajenting asa punya emas. Jadi di surga nanti kalaupun tidak dapat pasangan bidadara nggak masalah kaum perempuan, karena dijanjikan emas, intan, berlian di surga tehnya. Tah ibu-ibu mah lebih seneng eta daripada penakting bapak deui di ditu bosan. Wa inna li zaujika, bagi pasanganmu punya hak. Wa inna li zaurika alaika haqqan, bagi tetanggamu juga punya hak. Nah dari hadis ini mah maksudnya di kalimat ini jasad dan ain. Ini tentang yang ada korelasinya dengan kesehatan. Betapa Islam itu Quran, hadis, tadi di Quran, sekarang di hadis lagi, selalu mengingatkan bagi kita pentingnya mengenai kesehatan. Ya, jasadmu punya hak, artinya jangan sampai kita mengabaikan hak-hak tubuh kita. Kapan harus istirahat, asupan nutrisinya seperti apa tuh. Dalam diperdalam Islam teh ternyata bukan hanya sekedar ritual sholat, zakat, saum, umroh, haji saja. Mengenai kesehatan pun Nabi SAW bersabda demikian ini 14 abad yang lalu. Belum ada istilah tren ilmu medis, gaya hidup sehat yang digembor-gemborkeun ayeuna. Nabi mah sejak dulu sudah berpesan, bagi jasadmu ada haknya, bagi matamu ada haknya. Jangan engkau porsir, jangan engkau abaikan haknya. Nah, hakikat sakit kalau kita lihat di Al-Quran, nanti Al-Quran akan memiliki cara pandang sendiri tentang sakit. Sakit teh menurut Al-Quran kebagi di sini, di artikel ini kita lihat ada 4 hal yang Allah pandang mengenai sakit. A, yang pertama hakikat sakit. Sakit yakni apabila salah satu anggota fisik, ini secara definisi sakit jasad ya. Apabila salah satu anggota fisik kita atau psikis manusia ada yang kurang berfungsi, tidak normal, biasanya itu disebutnya sakit. Mata kita fungsinya untuk melihat, ketika ada gangguan terhadap mata jadi perih, jadi merah, berarti disebut sakit mata. Tangan secara fungsi biasanya untuk menggenggam, mengepal, mengambil sesuatu, ternyata kita tiba-tiba tidak mengepal, tidak bisa memegang, tidak bisa memukul dan sebagainya, berarti disebutnya tangan kita nanti sakit. Jadi secara definitif sakit itu kalau yang fisik berarti ada sesuatu yang tidak normal dari sisi fungsi anggota tubuh kita. Nah, kemudian kalau psikis sama nanti sakit kejiwaan, ada sesuatu yang tidak normal, tidak berfungsi, yaitu pikirannya, disebutnya nama ODGJ nya, orang yang diduga gangguan kejiwaan. Nama tidak boleh katanya menyebut orang gila, tapi ODGJ sebetulnya banyak bangalah pada mana dengan nugelo pada ODGJ, tapi menurut ilmu medisme memang itu adalah gangguan kejiwaan. Ini sama dengan bahasa Arab, orang sakit jiwa itu dalam bahasa Arab disebutnya majnun ya, majnun. Bapak-bapak pernah dengar cerita Laila Majnun?
Nah, dari negeri 1001 malam Baghdad itu terkenal tentang seorang laki-laki yang tergila-gila kepada Laila. Laila itu nama orang. Jadi Laila Majnun itu dia ada sosok yang sangat tergila-gila saking cintanya kepada Neng Laila. Majnun itu dalam bahasa Arab diartikan ke dalam bahasa kita dari kata janna, jinnun, janin, tak sama satu akar kata. Majnun, apa itu janna? Itu artinya sesuatu yang terhalang. Disebut jin karena makhluk yang namanya jin itu kasat mata, terhalang, tidak terlihat oleh kita. Jadi bohong kalau ada orang yang menyebut saya sudah bisa melihat jin. Jin itu dari sisi bahasa pun artinya sesuatu yang tidak terlihat, terhalang. Janin sama, itu pun dari kata janna, majnun. Jin, janin itu adalah embrio kita waktu di dalam rahim, tidak terlihat kan, terhalang. Secanggih alat yang namanya USG, ultrasonografi, yang sudah 4 dimensi, 5 dimensi, 10 dimensi G mungkin, tetap tidak bisa melihat secara jelas gambaran janin. Makanya buram geringnya ibu-ibu kalau dilihat di layar USG pas dokter nih, ini cenah tangannya, ini kelamina, bari terjelas teh layar USG mah. Perempuan bu selamatnya pas borojol lalaki. Ya berarti memang yang terlihat di layar USG tidak jelas, makanya dinamai janin, tidak terlihat. Secanggih alat USG apapun tidak bisa melihat seperti layar seperti ini. Layar USG mah kayak gitu buremnya, tidak jelas, makanya disebut janin. Majnun pun terhalang akal sehatnya sehingga dia tidak normal pikirannya, disebut majnun, gangguan jiwa bahasa Indonesianya mah tadi. Jadi sakit juga sama itu, sakit secara psikis. Selanjutnya klasifikasi teologis tentang sakit. Agama nanti tadi memandang sakitnya baik ada dua, sakit jasmani dan sakit rohani. Sakit jasmani adalah sakit-sakit tidak berfungsinya organ tubuh, disebutnya sakit. Kalau sakit rohani tidak berfungsi pikiran atau akalnya. Kemudian agama juga membagi dua tentang sakit. Yang pertama, menurut agama, menurut Islam khususnya, sakit itu dipandang sebagai azab. Jadi hati-hati, mudah-mudahan kita mahnya ketika sakit itu bukan azab. Ada jenis sakit yang merupakan itu teh azab dari Allah. Contohnya kepada siapa? Namrud, raja yang hendak menghancurkan Ka'bah. Dengan ponggahnya dia ingin apa? Raja Namrud teh pasukan apa, gajah ya, ingin menghancurkan Ka'bah. Dia jauh-jauh dari Yaman, dari daerah Yaman, merasa iri dengan Ka'bah, bangunan sederhana, kotak dibungkus kain hitam, kok banyak pengunjung, itu meni viral cenah mencek bahasa ayeuna. Padahal dia punya tempat ibadah di negaranya yang mewah, yang megah, tapi sepi pengunjung. Zaman dulu teh si Namrud teh iri. Nah itu nu di Mekah kotak berbentuk kubus 9 x 12 meter ukuranana, hanya dari batu bata biasa, teu aya ornamen apapun, paling dibungkus kiswah eta ge kaayeunakeun ke sini nya, kiswahnya pakai apa, sulaman benang emas zaman dulu nama teu aya. Nah banyak pengunjung, banyak peminat. Ai tempat ibadah saya, kata si Namrud, meskipun megah, mungkin pakai berlian, pakai marmer, tapi sepi pengunjung. Sehingga dari rasa iri tersebut, Namrud berangkat dari negaranya ke Mekah hendak menghancurkan Ka'bah yang kita tahu sejarahnya di surat Al-Fil. Ternyata di perjalanan Namrud ditibani oleh burung ababil yang kita baca di surat Al-Fil, tarmihim bihijaratim min sijil. Allah lempari melalui burung ababil ini dengan batu-batu dari api kayak larva panas ya. Menurut para ahli sejarah, si Namrud ini konon katanya tidak langsung mati dihujani batu api oleh burung ababil, sempat menderita dulu kesakitan. Nah ini yang disebut sakit sebagai adab.
kepada Namrud. Juga sakit yang sebagai adab adalah yang menimpa kepada Hammurabi. Hammurabi itu tokoh dari Babilonia lah, sama orang yang durhaka kepada Allah. Dia konon katanya sakitnya itu sepele, kemasukan nyamuk atau serangga di kupingnya, sehingga dia merasa kesakitan, tidak bisa tidur, sehingga nyuruh orang lain agar memukul-mukul kepalanya, dihantam-hantam kan kayak gitu. Saking ku menderitana sakit, pada hanya makhluk kecil yang makhluk semacam rametuk kalau bahasa Garut atau mungkin ba'udoh, nyamuk. Makanya pantas di Al-Baqarah Allah tidak akan merasa malu membuat makhluk perumpamaan sekecil ba'udoh atau selebih kecil itu. Innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udotan fama fauqa. Allah tidak akan gengsi, maunya Allah maha kawasa bikin makhluk kecil cenah. Berarti Allah teh cenah teu bergengsi, teu elit, masa bikin makhluknya kecil. Allah itu tidak akan gengsi, dan semua yang Allah buat, Allah ciptakan meskipun kecil, buktinya nyamuk, wah diteliti maku para ilmuwan, nyamuk, lalak, gininya banyak sekali sesuatu yang makin meneguhkan keimanan kita. Maha besar Allah yang telah merekayasa membuat makhluk sekecil nyamuk ternyata dari jarum yang biasa dipakai nyocok, aduh naon nyocok deh, menggigit. Itu si nyamuk ketika nempel di kulit kita dan menggigit, menancapkan kayak di ujung mulutnya itu, setelah diperbesar oleh mikroskop bentuknya teh kayak pisau bedah yang terdiri dari berbagai jenis ini untuk memotong dulu, menyayat kulit kita, nanti mana yang untuk menghisap. Nah subhanallah, benda kecil wae ini lengkap itu peralatan bedah untuk membelah kulit kita. Kan dipikir oleh kita mah sebatas nyocok udah tepuk beres, tapi ternyata ada keluar biasaan. Nah ini si nyamuknya masuk karena kuping si Hammurabi, konon menyebabkan dia merasa kesakitan sehingga memukul-mukulkan kepalanya agar cepat mati saking menderitanya. Terus si Kemal Atatürk ya, tokoh sekuler dari Turki, kita tahu penyakitnya itu sebagai azab. Dia sampai membusuk, dikuburkan, orang-orang nggak mau lah, terus diselapkan di gunung batu saking nggak mau mencium aroma busuk dari sakit si pemimpin sekuler Turki. Kemudian si Ariel Sharon, pimpinan Israel laknatullah alaih, itu pun sakit nate, menderita. Ini adalah jenis sakit yang kategorinya sebagai azab. Yang kedua, sakit sebagai ujian. Nah, mudah-mudahan urang banyak nyeri cangkeng, asam urat, kolesterol, itu mah hanya sebagai ujian. Ya, jangankan kita, Nabi Ayub saja seorang nabi diuji sakit selama sampai 7 tahun lamanya. Bapak ibu yang rematik, stroke baru 2 tahun makanya lah. Nabi Ayub 7 tahun tuhnya, tapi sambil diobati banyak. Nah, mana perintah pengobatan? Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud, dalam Sunan Abu Daud, dan dihasankan, dianggap baik hadisnya oleh Imam Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Albani, mengatakan, kata Nabi, tadawau wala tatadawau biharamin, berobatlah kalian. Nah ini Islam juga sangat concern terhadap kesehatan. Ketika kita sakit, khususnya sakit-sakit yang sebagai ujian tadi, berobat. Ulah mengatakan, ah kan ini mah ujian takdir, wiyoswe mangga nampi, ya Allah saya emang gak apa-apalah, ini mah takdir. Nah jangan gitu juga. Ketika kita sakit, kata Nabi, berobatlah, ikhtiar, ada upaya kita supaya sembuh. Tapi wala tatadawau biharamin, kata Nabi, jangan kamu berobat menggunakan obat-obatan yang diharamkan. Kadang kita tekan berobat karena saking sudah putus asa dengan obat-obat medis, akhirnya aya obat alternatif cina dari orang pintar. Kagawah etanya menyebut orang pintar kadukun,
Masa dukun disebut orang pintar? Berarti orang yang benar-benar ahli kesehatan kayak dokter dan sebagainya, mereka mah kuliah sampai S3 sampai dokter, terus disebut orang naon atau mun dukun orang pintar. Saya mendengar celotehan ini teh dulu dari Dokter Yusuf. Beliau mengatakan, "Ustaz, saya kasinggung teh cenah ku dukun. Masa dukun disebut orang pintar? Ai saya nepi ka S3 di Unpad berarti teh dianggap orang pintar." Orang pintar mata eta mereka Dokter Yusuf dan dokter-dokter yang menempuh pendidikan secara legal, secara formal di sebuah lembaga pendidikan yang memang fokus penjurusannya spesialisasi di bidang kedokteran. Teh eta orang pintar mah. Ai dukun mah lain orang pintar, ngan bangsa urang sok nyebutna ai urang berobat tatanya kanu nyaho kanu terang ka orang pintar. Akhirnya ritual-ritual pengobatannya banyak yang tidak sesuai syariat. Ini yang dimaksud dilarang kita berobat dengan yang haram. Haram secara hukum tadi pengobatannya kayak oleh dukun tadi, atau mungkin secara zatnya obatnya. Kadang kita mah nampi beja ada info pakai ini cina mujarab insya Allah, bari kita tidak tahu apakah kandungan komposisinya itu ada unsur haram atau tidak. Jangan karena tadi dah harus berobat kan cek Pak Ustadz harus ikhtiar semua obat aja kita telan. Harus kita juga selektif bilih, khawatirnya obat yang kita konsumsi ternyata secara zatnya, secara bahannya, komposisinya ada unsur-unsur yang haram. Jangan, kata Nabi, berobatlah tapi jangan berobat dengan yang haram. Kemudian Nabi juga bersabda di dalam hadis lain yang termaktub di dalam kitab Sunan Ibnu Majah nomor hadis 3456, kata Nabi, innallaha lam yaj'al syifa'akum fi ma harrama alaikum. Sesungguhnya Allah tidak menjadikan kesembuhan kalian pada apa-apa yang diharamkan. Maksudnya Allah pasti menyembuhkan kita, tapi tidak menjamin akan sembuh kalau kita tadi berobatnya dengan sesuatu yang haram atau dengan cara-cara yang haram. Artinya memang berobat, berikhtiar sembuh itu pun harus sesuai dengan syariat. Yang keempat, tinjauan agama mengenai sakit. Hikmah sakit itu adalah sebagai peringatan. Kita selain sebagai ujian, mudah-mudahan saja sakit-sakit kita ini teguran dari Allah. Mungkin selama ini kita selama sehat sering maksiat, lalai, abai terhadap perintah-perintah Allah, dikasih sakit oleh Allah agar kita sadar. Biasanya saya begitu Pak Bu, kalau lagi sehat makan lupa asa bugar we kaditu kadieu wajag-jag kuat merasa sehat. Ketika sakit aduh karasa kan dulu teh mun waktu sehatnya ai pas nyeri suku kakara hayang ke masjid. Waktu sehat mah kadang saya itu pengennya traveling main dan jadi bisa saja kata agama, menurut agama sakit itu sebetulnya sebagai teguran supaya kita sadar, supaya insaf, tobat dari maksiat. Diberi rasa sakit, diberi ujian sakit mah biasanya jadi sadar, minimal dari sisi keluhan pun bahasa Indonesianya tidak bukan keluhan, humarurung teh apa tuh Pak Ajat? Kalau kita lagi menggigil panas tiris, aduh dah itu teh humarurung, bahasa Indonesianya mah apanya? Pasti yang dipanggil yang di Allah, ya Allah, ya Allah tuh ngadadak ya Allah pas meriang mahnya. Pan jadi inget ke Allah. Pas sehat mah jarang kita bersenandung ya Allah ya Allah. Kalau bersenandung nanti lagu-lagu yang viral sekarang, tapi pas sakit pasti bersenandung pas ketika humarurung menggigil Allah ya Allah. Setidaknya nama Allah ini disebut-sebut ke sakit menjadi sadarkan, jadi insya. Nah, kemudian ada 3 paradigma mengenai sakit ini dalam tinjauan teologis. Yang pertama paradigma teologis atau tadi secara agama, bahwa kita harus meyakini Allah lah sebagai penyembuh. Jadi yakini oleh kita meskipun ada obat, ada ilmu kedokteran yang canggih dengan berbagai spesialisasinya, tetap hakikatnya Allah yang menyembuhkan, dan itu yang harus kita camkan.
sesuai dengan Quran surat Asy-Syu'ara ayat 80 ketika ini yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idza maridtu fahuwa yashfin, ketika aku sakit Allah lah yang menyembuhkan. Jadi boleh kita berikhtiar berobat ke mana, ke Singapura gimana, mau manggil dokter yang spesialis apapun silahkan, tapi jangan meyakini punya anggapan, oh saya sehat karena saya mau berobatnya ke Singapura, oh saya sehat karena oleh dokter ini yang ahli yang sudah good top markotop. Jangan, mereka mah wasilah, perantara. Rumah sakit ataupun dokter itu adalah perantara. Hakikatnya yang menyembuhkan bahwa yashfin, dialah Allah yang menyembuhkan. Kemudian paradigma mikro ini bukan makro aja, mikro teologis dari hadis Rasulullah SAW, ma'angzalallahu da'an illa angzalallahu syifa. Nah ini yang tadi obat dokter mah itu hanya sebagai wasilah tadi, perantara. Nabi bersabda, Allah tidak menurunkan suatu penyakit melainkan dia juga menurunkan obatnya. Dari hadis ini kita harus berkeyakinan bahwa sakitnya harus berobat, dan setiap penyakit ada obatnya kecuali sakit tua mual aya obatna. Meskipun operasi wajah kita ingin tampil muda, ada krim yang disebut anti aging, anti penuaan, anger ngolotan mangolotan. Mau habis berapa krim itu supaya kita tetap muda, tidak bisa, itu mah tidak ada obatnya. Tapi selain itu, kata Nabi di dalam hadis lain, likulli da'in dawaun, bagi setiap penyakit ada obatnya. Faida usiba dawaun da'i baro'a biiznillah. Nah ini yang harus kita camkan juga. Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu tepat mengenai penyakit, maka akan sembuh dengan izin Allah. Maksud tepat di sini, kita jangan salah dosisnya, jangan salah milih obatnya. Ini mah lagi sakit kepala, diinumnya obat batuk, kan tidak tepat, malah sembuh-sembuh. Nah, obat batuk ya berarti obat untuk batuk ya kita konsumsi, ketika batuk ya konsumsi obat batuk, ketika demam konsumsi. Jangan dimix atau dicampur-campur. Sakit kepala minum obatnya obat nyamuk misalkan, malah sembuh atau. Nah, sampai sekarang saya penasaran, pengen tahu obat nyamuk, ada istilah obat nyamuk, ai nyamuk selama ini sakit apanya? Kok ada obatnya, obat nyamuk? Bercanda ini. Nah ini kata Nabi, faida usiba dawa'u, jika memang tepat mengenai penyakitnya, obat tersebut baro'a, bakal bisa menyembuhkan sakit. Artinya kita memang tidak sembarangan mengkonsumsi obat, tidak sembarangan konsultasi dokter, makan asok seueur nu malpraktek dan sebagainya, karena bukan bidangnya. Mungkin harus dokternya yang bidangnya, obatnya pun harus yang sesuai dengan yang kita derita. Biiznillah itu nanti atas izin Allah pasti sembuh. Maka kesimpulannya, iya tidak seueur kene sih makalahna, tapi terus jam 6 lebih. Saya kira kita simpulkan sajalah. Ibnu Sina ini tokoh kesehatan muslim, bahkan digadang-gadang beliaulah adalah sebagai tokoh muslim pertama yang concern di bidang medis. Ibnu Sina ini makanya banyak dijadikan nama-nama lembaga kesehatan, apotik Ibnu Sina, rumah sakit Ibnu Sina. Dalam bahasa Latin orang barat pun mengadopsi ilmunya dari Ibnu Sina, tapi ngarana jadi Avicenna. Di Melong, di Margasi ada rumah sakit Avicenna di Melong. Avicenna teh bahasa Latin, orang barat mah teu bisa nyebut Ibnu Sina, jadi Avicenna. Nah, Ibnu Sina itu sekarang menyebut apa, Gibraltar pada teteh Jabal Torik, orang Arab yang melintas ke selat Spanyol, namanya Torik ya. Jadi dia berdiri di sebuah bukit gunung Jabal Torik, pas disebutnya Gibraltar ke orang lidah barat, pada Jabal Torik. Avicenna pada aslinya Ibnu Sina, beliau tokoh kesehatan muslim yang pertamanya di dunia. Kata Ibnu Sina, teori sebab akibat tadi, bahwa sakit memang bisa sembuh sebabnya salah satu ada sebab material, yaitu obat yang kita minum, puyer, kapsul, sirup, itu adalah salah satu
penyebab kesembuhan kita yang berbentuk material obat. Ada juga yang berupa energi. Maksud energi itu ada obat itu yang diminum, yang disuntikan, yang digosok, dioles siga abdi jeung bapak-bapak yang lain yang sudah mulai lansia. Ibu-ibu ge ketang waktu gadis-gadis mapan pakai skincare. Ayeuna mah tos ibu-ibu nini makena teh fresh care. Nah, fresh care makan digosok, asup angin, nyeri punuk. Nah, itu teh fresh care. Kalau waktu muda gadis-gadis belia teh pakai skincare yang mahal-mahal, tos sepuh mah cukup we ku fresh care murahnya. Masuk angin, nyeri waos. Nah, itu yang digosok itu adalah penyebab obat atau salah satu penyebab sembuhnya juga yang dalam bentuk dioles, digosok. Ada juga kausa potensial, yaitu obat yang berpotensi menyembuhkan ya, bukan asal-asalan. Seperti nanti itu pembahasannya di minggu depan saja kalau ada pengajar lagi. Yang paling penting ini poin 4 dan 5. Kalau kita sudah sembuh badai naon. Nah, ini yang jarang kita perhatikan. Kebanyakan umat Islam ketika sakit nama tadi humarurung teh merintih, bahkan menyebut-nyebut Allah, tapi begitu sembuh hilap, lupa kepada Allah. Nah, kita harus camkan ketika saya sakit ya ini ujian, lantas kalau sudah sembuh mau apa? Mau ibadah ya Allah. Da gening ternyata ketika sakit mas saya ibadah teripu, tidak khusyuk, tidak sempurna. Sakit kaki, sholat saya tidak sempurna, harusnya berdiri jadi duduk. Sakit kepala, sujud jadi tidak bisa berlama-lama karena nyut-nyutan. Pan kalau sehat mah ibadah teh tumanina, maka camkan oleh kita, ya Allah, kalau saya sehat nanti ataupun kita sekarang yang sedang sehat, gunakan sehat kita itu untuk apa? Untuk ibadah. Dan yang poin terakhir, Allah lah yang menyembuhkan. Dari sekian bentuk tadi obat yang diinjeksikan, yang dioleskan, yang digosokkan, yang ditelan, yang diminum, itu hanya sebagai sarana wasilah sembuh kita. Hakikatnya Allah lah yang menyembuhkan. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf kelamaan untuk tema kita kali ini. Lebih lengkapnya mah, lebih detailnya nanti ada di Quran medis ini. Dari saya dicukupkan sekian. Mohon maaf waktunya melebihi batas yang telah ditentukan. Mudah-mudahan Ustadz Farhan ulah bendunya lebih tinggi cenah jamna. Ibu-ibu yang mau ke ondangan, yang mau jogging, ke ondangan mah encan daw isu kenehnya engke panginten siang. Ayeuna mah nu bade jogging, nu bade olahraga, silakan. Mungkin saat ini saya cukupkan dulu pengajian kita hari ini. Mudah-mudahan punten Ustaz iki. Ieu mana pareuman langsung bisi aya ieu. Wallahul musta'an. Allah punten iki. Tos. Punten, saya tutup sebenarnya. Saya tutup laptopnya malah muncul itu. Mendingan kita tutup saja pengajian ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum walhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.